Dalam gelap dan pekatnya malam yang menggulung, Roses Smiles dalam keheningan kematian. Hanya tangis bisu dan bau darah yang tersisa. Luka di tubuh Vlad belum sempat mengering, dan batinnya bahkan lebih parah tercabik. Hancur oleh rasa bersalah, oleh kekalahan, oleh kenyataan yang tak bisa diubah. Namun bahkan di tengah reruntuhan dunia yang baru saja dihancurkan oleh sang satria malam, ada suara keras, tegas, dan penuh nyawa. Ia terangkat. Paksa, tangan seorang wanita menariknya dari genangan darah yang telah mendingin. Bangun. Begitu nada suara itu, tajam seperti cambuk yang menyambar jiwa yang terperangkap. Vlad membuka matanya yang masih berat. Napasnya tercekat, kesadarannya buram. Tapi ia tahu siapa itu. Marcella, gumamnya lirih. Seperti seorang anak kecil yang menemukan satu-satunya sosok dewasa yang masih tersisa setelah badai meluluh lantakkan rumah mereka. Sadarlah. Kau mau mati di sini? Tanya Marcella, tajam, tapi suaranya menyimpan gemetar samar. Wanita itu yang dulu dikenal sebagai bunga dari kota Shoara kini berdiri di antara mayat dan kehancuran, tetap tegak sebagai pemilik Roses Smiles, meski tempat itu kini tak lebih dari sarang yang porak-poranda. Vlad menatapnya dengan kebingungan dan takut. Lalu, kau sendiri bagaimana, Marcella? Khawatirkan dirimu sendiri, nak. Kau itu belatinya Georgie. Anak buah Jack tak akan membiarkanmu hidup. Ia terdiam. Emosinya sudah tumpah habis bersama darah di lantai. Amarah dan kesedihan seakan kehilangan bentuk, dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Marcella berbicara lagi, seolah hendak menyadarkannya dari kelumpuhan itu. Jack yang bertangan satu mungkin masih akan menyisakanku. Dia bilang dia menyukaiku. Suara tamparan menggema, tajam, menyakitkan. Para pelacur yang menangis dalam diam pun menoleh. Di sana, Vlad berdiri terkejut, memegang pipinya yang memerah, sementara Marcella berdiri tegak dengan tangan terangkat. Sadarlah, anak bodoh, serunya. Lalu ia menatap mata Vlad, menembus jiwanya. Dengarkan baik-baik. Perbedaan kita dan mereka cuma satu hal, kesempatan. Kesempatan, gumam Vlad, nyaris tak terdengar. Mereka yang hidup di luar jalanan bisa jatuh, dan bangkit lagi. Karena mereka mampu. Karena mereka punya ruang untuk gagal. Ia menunjuk tumpukan tubuh yang tak lagi bernyawa. Teman dan penjaga Roses Smiles yang gugur sia-sia. Tapi kita gagal sekali saja dan kita mati. Begitulah nasib kita sejak lahir. Air mata menyesaki pelupuk mata Marcella, tapi suara dan sorot matanya tetap seperti baja yang tak retak. Ia mencengkeram kerah Vlad, mengguncangnya. Jangan pernah titipkan satu-satunya kesempatan hidupmu ke tangan orang lain. Ia berteriak bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengukirkan kebenaran di lubuk hati bocah yang terluka itu. Agar ia tidak lagi menunggu keselamatan dari luar. Agar ia bisa memilih, dan hidup, meski dengan luka dan bayangan kematian. Di antara tumpukan mayat dan darah yang menodai lantai kayu tua, kata-kata Marcella menjadi warisan. Sebuah pelajaran hidup yang tak bisa dibeli. Yang hanya lahir dari perempuan yang telah menukar seluruh hidupnya untuk bertahan dalam dunia yang tak memberi ampun. Aku mengerti, gumam Vlad, perlahan tapi penuh makna. Ia mengerti, dan kata-kata itu bukan sekadar balasan, itu adalah janji. Marcella menatapnya sekali lagi, kali ini dengan pandangan lebih lembut. Kalau kau ingin hidup, tinggalkan Shoara, sekarang juga, dan dengan itu, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dunia telah hancur. Tapi kesempatan, sekecil apapun, masih bernyawa di dada Vlad. Kini, pilihan ada di tangannya, dan Marcella, sang bunga terakhir dari Shoara, telah menjalankan tugasnya sebagai penjaga terakhir dari sarang yang tak lagi bisa dihuni. Di balik dinding yang berlumur darah, angin malam menembus celah, membawa bisikan tentang pelarian, tentang hidup, dan tentang pembalasan. Jemina, yang selama ini menjadi bayang-bayang pendampingnya, datang dengan napas memburu, melihat Vlad yang nyaris tak mampu berdiri. Kau baik-baik saja, Vlad? Tanyanya, cemas. Tapi tubuh Vlad telah melewati batasnya. 5 hari berturut-turut di jalanan, pertarungan berdarah dengan satria, dan hawa dingin yang menggigit semuanya telah menggerogoti dirinya. Namun, yang tidak habis darinya adalah tekad. Dengan suara pelan namun penuh makna, ia berkata, kita pergi. Meski tubuhnya nyaris tumbang, matanya menyala dengan bara dendam yang belum padam. Aku belum selesai. Goudin harus mati. Ya, kita harus bergerak sekarang.
sahut Jemina. Dengan saling menopang, keduanya menyusuri lorong-lorong gelap yang familiar namun kini terasa seperti labirin kematian. Mereka berusaha menghindari mata tajam One Arm Jack sang pemburu haus darah yang tak mengenal ampun. Namun dunia memang tidak pernah adil untuk anak-anak seperti mereka. Itu dia, bocah Georgie. Suara tajam dan penuh kemenangan dari salah satu anak buah Jack menembus udara. Hyena lapar telah mencium aroma singa muda yang terluka. Mereka berlari, terus, terengah, tersandung, namun tak berhenti. Sampai akhirnya mereka tiba di depan bengkel tua tempat di mana Vlad sering berdiri memandangi pedang di etalase, membayangkan dirinya lebih kuat. "Kakek, bukakan pintunya," teriaknya. Sunyi, seolah dunia memilih tak peduli. "Dia tidak ada," kata Jemina, ketakutan. Ketakutan di mata Jemina seperti bayangan masa depan yang tak ingin Vlad lihat. Masa depan di mana ia menjadi tumbal. Masa depan di mana ia dilupakan seperti sampah. "Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Dengan kekuatan terakhir, Vlad mengayunkan belatinya ke arah kunci. Ia tidak memikirkan kerusakan, tidak memikirkan suara. Hanya satu hal di pikirannya, bertahan hidup. Kraak, kunci itu menyerah, dan pintu terbuka. "Masuk." Jemina menyelinap lebih dulu, lalu Vlad mengikutinya, menyeret tubuhnya yang hampir runtuh. Mereka masuk ke dalam kegelapan bengkel tua. "Jangan bersuara," bisik Vlad, meski napasnya nyaris tak terkontrol. Langkah kaki terdengar, mendekat, lalu menyebar, dan kemudian, suara asing dari kegelapan bengkel. Seseorang ada di dalam. Jemina berdiri, tangan kecilnya meraih belati. Suaranya menggigil, tapi ia tetap menodongkan benda itu ke sosok tua di dalam. "Jangan bergerak, aku sungguh akan menikahmu," ucapnya dengan bibir bergetar. Si lelaki tua, sang pandai besi, akhirnya melihat wajah gadis itu yang bersimbah air mata di bawah sinar bulan yang remang. Ia menatap mata gadis itu yang bergetar oleh ketakutan, tapi menyala oleh tekad yang tak bisa diremehkan. "Taruh itu, sudah cukup," ucapnya lembut. "Tidak, kalau kau bicara, kita mati," jawab Jemina, tangannya gemetar. Tapi ia tetap berdiri di sana, menjadi perisai. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Ia tahu, ia pernah seperti mereka, anak-anak jalanan yang haus harapan dan terpaksa mencuri kesempatan. Mereka yang tak diberi pilihan selain melawan, meski tubuh mereka masih terlalu kecil untuk membawa pedang. "Kita kalah," ucap Vlad dari bayang-bayang. "Itu saja, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya." "Georgie mati," lanjutnya. Jemina pun menangis terseduh, tak mampu menahan keruntuhan hatinya. "Berikan aku pedang itu," serunya tiba-tiba, mengarah pada senjata yang tergantung. Lelaki tua itu menatap bingung. Vlad harus keluar dari kota, tapi di luar sana, ada monster, dingin, dan dia bisa mati. Ancaman Jemina semakin kuat. Ia mengacungkan besi ke leher lelaki tua itu. "Kau gila?" pekiknya. "Aku mohon, berikan padaku." Lelaki itu menatapnya dan kemudian menyadari, anak ini akan benar-benar melakukannya. Tapi sebelum sesuatu yang buruk terjadi, "Jemina!" Vlad berteriak, berusaha menghentikannya. Dan kemudian, gadis kecil itu merunduk. Rambut merah ikalnya jatuh ke lantai bengkel. "Terpotong, dikorbankan, aku akan membayarmu, aku janji," ucapnya pelan, gemetar. Lelaki tua itu terdiam, tak mampu berkata-kata. Gadis itu telah memberikan sesuatu yang lebih berharga dari darah, harga dirinya. "Kau benar-benar menyebalkan," ucapnya akhirnya sambil berpaling. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang pandai besi melakukan sesuatu tanpa imbalan. Seorang pandai besi tua yang tubuhnya telah termakan usia, dan seorang anak laki-laki bertubuh pendek yang matanya memancarkan kegelisahan. Mereka mendorong sebuah gerobak tua yang berdecit seolah mengaduh. Beratnya tak hanya karena beban besi tua dan sampah tapi karena harapan terakhir yang tersembunyi di dalamnya. Mereka menuju pinggiran Shoara, tempat di mana kota membuang wajah kotornya tumpukan sampah, keputusasaan, dan manusia-manusia yang tak diinginkan. Tempat di mana bau busuk masih bisa menusuk hidung meski musim dingin menggigit. Anak itu bergumam, suaranya lebih seperti bicara pada dirinya sendiri, bahwa ia tak pernah bisa terbiasa datang ke tempat ini. Di matanya, tempat itu bukan hanya sarang sampah, tapi juga liang ketakutan. Namun bahkan tempat sebusuk itu tak lagi aman.
Tangan-tangan One Arm Jack telah menyusup ke seluruh penjuru lorong belakang Shoara, mengendus sisa-sisa organisasi Georgie dan pembunuh tak dikenal yang masih berkeliaran. Tak ada celah yang luput dari pengawasannya. Maka itu, sang pandai besi dan anak berambut merah, Jemina, terdorong datang sejauh ini tempat terakhir yang bisa mereka harapkan sebagai pelarian. Salah satu dari mereka menatap curiga dan bertanya pada sang pandai besi apa yang membuat mereka muncul di tempat ini saat malam. Sang pandai besi berusaha tetap tenang, menjawab bahwa mereka hanya membuang sampah. Nada bicaranya dibuat kasar, mencemooh bahwa mata para penjaga itu sudah rusak jika tak bisa membedakan sampah di depan mereka. Tapi kecurigaan semakin tajam, terutama saat mereka menunjuk si anak yang berdiri di samping pandai besi. Mereka tahu, si tua itu selalu bekerja sendirian. Sang pandai besi buru-buru berdalih bahwa dirinya sudah terlalu lemah, dan anak itu hanya dibayar dengan sepotong roti untuk membantu. Bahkan menawarkan agar para penjaga itu saja yang mendorong gerobaknya jika mereka masih curiga. Namun ancaman semakin dekat. Salah satu penjaga menginstruksikan agar gerobak diperiksa, dan ketika seorang pria besar berkulit gelap melangkah mendekat, napas sang pandai besi dan Jemina tersangkut di tenggorokan. Keringat dingin mengalir di punggung si tua, dan tangan Jemina bergetar pelan saat melihat pria itu. Ia mengenal pria itu, Otar. Seseorang dari masa lalu yang tak ingin ia temui di malam gelap seperti ini. Otar menyuruh mereka mendorong gerobak ke tempat yang lebih jauh, menjauh dari tatapan anak buah Jack lainnya. Lalu, dalam suara datar yang seolah tak peduli, ia bertanya kenapa Jemina memotong rambutnya. Ketika mereka berhenti di titik yang cukup jauh dari keramaian, Otar mengeluarkan sebilah tusuk besi tua. Sekilas tampak seperti alat biasa, tapi di tangan Otar, itu lebih menakutkan dari pedang terasah. Dengan suara datar, ia berkata bahwa ini adalah tugasnya lalu mulai menusuk-nusuk tumpukan sampah di gerobak. Tusukan itu dilakukan dengan kehati-hatian yang aneh, seperti seseorang yang sedang menunjukkan belas kasihan dengan caranya sendiri. Ia sengaja menghindari titik-titik yang mungkin menyembunyikan seseorang. Sambil terus menusuk, Otar menyebut tentang rumor. Harfun telah meluncurkan perahu di sungai. Semua anak buah Jack kini berbondong-bondong ke sana. Mungkin itulah alasan Jack menaruh perhatian besar pada gerakan kecil sekalipun. Jemina hanya bisa berdiri kaku, mencoba menjaga wajah datarnya, meski jantungnya berdegup kencang. Dan di dalam tumpukan sampah, Vlad si bocah pirang buronan yang mereka sembunyikan mendengar dan mengerti setiap kata yang dilontarkan Otar. Akhirnya, Otar berbisik pelan, hampir tak terdengar, mereka boleh lewat. Dan saat itu juga, pandai besi dan Jemina cepat-cepat kembali mendorong gerobak. Napas mereka tercekat, tak percaya bahwa mereka masih hidup. Saat mereka lewat, Otar berkata dengan suara pelan, seolah hanya berbicara pada dirinya sendiri. Hutang saudaranya sebesar 40 silver kini telah lunas. Harga satu nyawa dibayar dengan satu pertolongan. Gerobak mulai bergerak lagi, menuju lubang di dinding kota lubang kecil di balik gunungan sampah. Satu-satunya jalan keluar. Jemina menatap lubang itu dengan mata berkaca. Di sanalah akhir dari pelarian. Dan juga, perpisahan. Dalam lirih hatinya, ia mengucapkan salam terakhir. Selamat tinggal, Vlad. Saat mereka mengangkat gerobak ke atas tumpukan, mata Jemina tak bisa lagi membendung air mata. Tapi bahkan air mata itu tak akan dilihat siapapun. Air mata dari lorong belakang Shoara selalu jatuh tanpa disapa. Kota ini hanya mencintai apa yang bersinar, dan membuang yang redup dalam diam. Vlad berdiri di atas gunungan sampah di luar tembok kota, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Pandangannya buram karena air mata, tapi di antara kelamnya malam, satu bintang seakan bersinar hanya untuk dirinya, dan malam itu, hanya satu bintang yang bersinar di tanah.